Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak tenan. Pertama-tama kita akan marinasi dulu ayamnya dengan setengah sendok teh garam. Jangan lupa diremes-remes supaya garamnya itu lebih meresap ke dalam ayamnya. Di sini aku siapkan ayamnya sebanyak 1 ekor, nih beratnya kurang lebih 700 gram. Nanti kita akan marinasi paling tidak selama 30 menit supaya bumbu benar-benar meresap. Oke, sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bumbunya di sini aku pakai ada macam-macam nih, ada bawang putih sebanyak 6 siung, ada bawang merah sebanyak 20 siung, ada cabai merah sebanyak 10 dan ada cabai merah kering yang sudah direbus sebanyak 10 juga. Nah, supaya nguleknya jadi lebih gampang, cabenya kita potek-potek dulu ya. Kemudian tambahkan lagi setengah sendok teh garam dan ada 1 sendok teh gula pasir. Nah, gula pasir dan garam ini yang nanti akan membuat kita akan lebih gampang untuk ngalusin bumbunya. Nah, untuk nguleknya itu nggak usah sampai yang halus-halus banget Flavis, cukup kayak gini aja. Jadi nanti supaya hasilnya itu masih ada cabai-cabai kasar gitu loh. Nah, setelah ini kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini ada daun jeruk sebanyak 5 lembar, ada 2 buah tomat yang sudah diiris-iris. Kalau misalnya ayamnya sudah selesai dimarinasi, kita siap untuk menggorengnya. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Pastikan sebelum memasukkan ayamnya ke dalam wajan, minyaknya sudah harus benar-benar panas terlebih dahulu ya. Jangan lupa dibolak-balik supaya nanti matangnya merata sempurna. Kalau Fis nggak usah khawatir ya, nanti takut ayamnya nggak diungkep dulu nanti alot nggak ya. Tenang aja Fis, ayamnya nggak bakalan alot kok. Di sini aku pakainya ayam kampung loh, tapi nanti hasilnya nggak alot selama gorengnya itu jangan terlalu kering banget. Kira-kira seperti ini aja. Kita angkat. Kita akan masih pakai wajan dan minyak yang sama, cuman minyaknya dikurangin supaya nggak kebanyakan. Setelah itu masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek-ulek. Kita akan tumis sampai nanti berbau harum. Baru masukkan daun jeruk dan juga tomatnya. Kita akan aduk lagi. Kita akan tumis lagi sampai nanti benar-benar mateng dan harum. Baru nanti kita akan tambahkan penyedap rasa, kalau misalnya Flavi suka ya, kalau enggak juga boleh di skip, dan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Setelah ini kita aduk-aduk lagi, biarkan sampai rata. Nah, Flavis bisa cobain tuh, masih kurang manis atau kurang asin, Flavis bisa tambahkan sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, kalau aku lebih cenderung suka ke manis ya, kalau Flavis bisa disesuaikan dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau misalnya sudah enak banget, baru masukkan ayamnya. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan sampai bumbu tuh agak meresap ke dalam ayamnya. Setelah itu baru nanti kita angkat. Nah, ini ayam kita sudah hampir matang. Ini enak banget Flavis kalau dimaem pakai nasi anget, apalagi kalau misalnya ada sayur asamnya, isjan enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan bandeng yang enak banget, seger tenan. Apalagi dimaem tuh pas lagi siang-siang, aduh enak banget, seger tenan ya pokoknya. Di sini aku siapkan ikan sebanyak 1 ekor, ini beratnya kurang lebih hampir 1 kilo, gede banget ya. Kemudian ikannya kita bersihkan dan kita potong-potong. Ini ikannya masih seger banget, jadi bebas dari bau amis. Nah, ini ikannya sudah dibersihkan, kita sisihkan dulu dan kita akan siapkan bahan-bahan berikutnya. Siapkan panci, kemudian isi air sebanyak 1 liter. Setelah ini tambahkan bumbu, ada cabai merah, cabai rawit ya sebanyak kurang lebih 20, kemudian 1 batang serai yang sudah dikeprek-keprek, kemudian garam dan penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis. Tambahkan lagi kunyit sebanyak setengah sendok teh. Nah, setelah ini siapkan air asam. Ini air asamnya tuh aku hasilkan dari 1 sendok makan asam, kemudian dicampur dengan 100 ml air. Sekarang kita akan rebus sampai nanti mendidih. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku siapkan bawang merah sebanyak 10 siung. Kita akan potong tipis-tipis aja, kali ini nggak ada yang diulek, cukup dipotong-potong aja. Kemudian setelah bawang merah dipotong-potong, tambahkan lagi bawang putih
Untuk bawang putihnya cukup 4 siung aja. Bawang putihnya juga kita potong-potong juga. Kalau semua sudah selesai dipotong, sekarang kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Siapkan wajan dan juga minyak secukupnya untuk menumis. Jadi kenapa ini bawang merah dan bawang putihnya ditumis supaya nanti lebih wangi gitu. Kita akan aduk, tumis sampai benar-benar berbau harum. Di sini aku untuk menumis bawang dan berambangnya, di sini aku menggunakan wajannya dari Revel ya, dan juga sepatu silikonnya dari Revel. Dan juga tadi untuk merebusnya pancinya juga aku pakai dari Revel. Kalau misalnya bawangnya sudah harum banget, kita angkat dulu ya. Kita tengok air yang tadi sudah kita rebus ini sudah mendidih. Sekarang kita buka dan kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita potong-potong. Kalau ikannya sudah masuk, sekarang saatnya masukkan bawang dan juga berambangnya tadi sudah kita gongsong. Nah setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, cukup 15 menit aja. Biarkan mendidih, kemudian kita diamkan dan kita akan masak kurang lebih selama 15 menit. Karena ikan tuh cepet banget matang kok. Nah ini ikannya sudah matang Flavis. Ini rasanya seger banget, apalagi kalau dimaem pakai nasi anget juga. Pas lagi siang-siang ataupun untuk makan malam juga seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin ketupat sayur. Ternyata bikin ketupat sayur untuk sarapan di rumah itu gampang banget loh. Pertama-tama siapkan labu siam dan juga buncis. Kita potong-potong. Kemudian tambahkan lagi tahu. Di sini aku pakai tahunya tahu yang coklat ya. Di sini aku pakai sebanyak 20 biji. Nah setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya juga gampang banget loh. Cuma ada bawang putih sekitar 10 siung, kemudian ada bawang merah 20 siung, tambahkan lagi kemiri 6 butir yang sudah disangrai ya, dan kunyit 1 ruas jari. Kemudian cabai kering yang sudah direbus sebanyak 10 dan cabai merah besar sebanyak 2. Kemudian tambahkan lagi merica bubuk sebanyak setengah sendok teh dan ketumbar sebanyak setengah sendok teh. Dan ini ada ebi ya, ebinya sebanyak kurang lebih setengah genggam. Tambahkan lagi air supaya nanti menghaluskannya lebih gampang. Setelah ini kita akan haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan chopper dari Revel. Tinggal dipencet habis itu udah selesai. Setelah ini kita akan tumis bumbu halusnya. Siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis. Kemudian kita akan tumis bumbunya. Di sini aku menggunakan wajan dari Revel juga ya. Kemudian kita akan aduk sampai nanti aromanya harum. Kemudian tambahkan lagi daun salam sebanyak 3 lembar, daun jeruk sebanyak 5 lembar, lengkuas sebanyak sejempol jari, dan juga ada serai 1 batang aja yang sudah dikeprek. Lengkuasnya juga dikeprek dulu ya. Kita akan aduk lagi, tumis sampai benar-benar baunya harum banget dan berubah warna seperti ini, sudah merah cantik. Kemudian baru masukkan tahunya. Kita akan aduk-aduk. Nah untuk sayurnya itu nanti belakangan ya. Kita akan masukkan tahunya dulu. Kemudian setelah ini tambahkan lagi santan. Di sini santannya sebanyak 2 liter dari 2 butir kelapa. Nah setelah ini kita aduk-aduk. Nanti supaya tambah sedap lagi, tambahkan garam dan juga penyedap rasa dan juga gula jawa. Untuk gula jawa kurang lebih 4 jempol ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak sampai nanti kuahnya itu jadi maksudnya adalah rasanya itu sudah enak, udah nggak ada bau-bau apapun lagi, santannya itu juga sudah mateng banget. Baru nanti kita akan masukkan sayur-sayurannya. Jadi kalau misalnya kuahnya belum enak, masih kurang garam, boleh tambahkan garam, masih kurang sedikit manis, tambahkan gula sedikit lagi, baru masukkan sayur-sayurnya. Kenapa sayurnya belakangan masuknya, supaya nanti rasanya itu masih ada kriuk-kriuknya itu loh Flavis. Jadi kalau misalnya sayurnya masuk, kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Udah deh mateng, gampang banget kan. Nah sayurnya sudah jadi, sekarang kita akan buat ketupatnya. Untuk buat ketupatnya juga gampang banget loh Flavis.
Di sini cukup kita siapkan beras. Di sini aku pakai 500 gram beras yang sudah direndam selama 2 jam. Kenapa direndam selama 2 jam? Supaya nanti masaknya itu lebih cepat, Flavis. Pokoknya hari ini semuanya serba cepet deh. Nah, untuk bungkus ketupatnya aku beli jadi aja. Jadi nanti tinggal dicuci dan diisi. Nah, cara ngisinya gini, Flavis. Itu di bagian atasnya dibuka dulu. Nah, kemudian kita isi berasnya. Nah, di sini aku pakai jenis beras yang sedang ya. Jadi bukan yang pulen dan juga bukan yang perak. Jadi jenis beras yang sedang. Dan ini menurut aku cocok untuk bikin ketupat. Nah, sekarang kita isi. Nah, ukurannya segini, Flavis, kira-kira ya. 3/4. Jadi di atasnya setengah. Kalau misalnya setengah nanti masih kelembekan, jadi di atasnya setengah. Ini aku jadikan 8 ketupat. Ini ketupatnya ukuran yang sedang ya. Jadi kan ada yang suka besar tuh ketupatnya. Nah, ini ukuran yang sedang. Nah, kita ikat. Kita akan masak menggunakan rice cooker ya. Nah, supaya cepat memasaknya, airnya pakai air yang mendidih ya. Jadi air direbus dulu sampai mendidih. Kemudian tuang seperti ini sampai nanti ketupatnya kecemplung. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita angkat dan kita akan masukkan ke dalam rice cookernya. Di sini aku memakai rice cooker digital dari Revel ya. Di sini canggih banget, ini udah touchscreen loh. Dan juga di sini banyak banget menu yang bisa Flavis pilih, mulai dari masak nasi, ngerebus, ngukus, dan masih banyak yang lainnya. Di sini karena untuk merebus, jadi akan aku rebus selama 1 jam ya. Nah, kita buka, ini sudah aku rebus selama 1 jam. Ini sudah mateng dan benar-benar padat dan benar-benar menul-menul. Nah, sekarang kita akan angkat dulu dan kemudian kita tiriskan. Nah, sebaiknya Flavis kalau baru matang seperti ini jangan langsung dipotong ya, tunggu dingin minimal 2-3 jam. Nah, ini ketupatnya sudah jadi dan sayurnya juga sudah jadi. Kita akan potong-potong ketupatnya, kemudian kita tambahkan sayur di atas mangkok. Pokoknya setelah ini siap untuk kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi bakar yang enak banget. Pertama-tama siapkan beras yang sudah dicuci sebanyak 500 gram, kemudian garam sebanyak 1 sendok teh, dan santan sebanyak 700 ml dari 1 butir kelapa. Kalau misalnya Flavis mau pakai santan yang instan juga boleh banget. Santan instannya sebanyak 300 ml, kemudian nanti ditambahkan air, jadi totalnya sebanyak 700 ml. Nah, setelah ini kita akan masak dulu. Ini namanya kalau dapat Flavikasi, proses pemasak itu namanya dikaru gitu. Sampai nanti airnya asat, kemudian diamkan dulu kurang lebih 5 menit. Setelah itu baru nanti kita akan kukus nasinya. Di sini aku mengukusnya menggunakan dandang aja. Kalau sudah, kita tutup. Kita akan masak kurang lebih 45 menit. Setelah ini kita siapkan isiannya. Untuk isian nasi bakar kali ini aku mau pakai sambal ikan tongkol suwir yang enak banget. Nanti juga ada peteknya. Pokoknya Flavis jangan kemana-mana ya. Di sini sudah aku siapkan ikan tongkol sebanyak 250 gram. Nah, di sini aku beli ikan tongkolnya itu yang sudah dalam keadaan mateng. Di tukang sayur tuh banyak banget yang jual. Kalau misalnya Flavis tinggal di luar negeri nggak ada ikan tongkol yang seperti ini, bisa diganti dengan ikan tuna, tapi ikan tunanya dikukus dulu, baru setelah itu disuir-suir seperti ini. Kalau sudah disuir semuanya, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Di sini ada cabai besar sebanyak 2 biji, kemudian cabai rawit sebanyak 15, kemudian ada bawang merah sebanyak 12, dan ada bawang putih sebanyak 10. Nah, kita akan haluskan semua bumbu ini, tapi supaya lebih gampang, cabai besarnya kita potek-potek dulu ya, dan tambahkan lagi garam dan gula pasir. Untuk garamnya di sini aku pakai 1/4 sendok teh aja, dan gula pasirnya sebanyak 1 sendok teh. Nah, kenapa ini aku masukin di awal? Supaya nanti untuk nguleknya itu jadi lebih gampang. Bagi Flavis di rumah yang nggak punya ulekan, nggak usah khawatir karena sambal ikan tongkol kita hari ini nggak perlu bumbu yang halus-halus banget, cukup dicincang aja juga nggak apa-apa. Karena nanti aku mau tuh sambalnya itu rame gitu. Nah, cukup kayak gini aja sudah. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini ada daun bawang sebanyak 1 batang aja, kemudian ada 5 lembar daun jeruk, dan ada 2 papan pete.
Nah, Fluffy, sekarang saatnya kita membuat sambal ikan tongkolnya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan tongkol yang sudah tadi kita suwir-suwir. Oh ya, Fluffy, aku ingetin lagi ya, Fluffy juga bisa pakai jenis ikan lain ya, misalnya ikan cakalang atau ikan tuna yang masih seger. Caranya adalah ikannya dikukus terlebih dahulu, setelah itu disuwir-suwir, baru ikutin step berikutnya seperti yang saya lakukan ini, digoreng. Gorengnya itu agak kering ya seperti ini, tapi jangan terlalu kering banget, nanti jadi alot. Kalau misalnya ikannya sudah selesai digoreng, kita sisihkan dulu supaya minyaknya turun. Kemudian kita akan tumis semua bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita masih pakai wajan yang sama dan minyak bekas goreng ikan tadi. Kita akan tumis sampai nanti aromanya itu harum banget, udah nggak ada bau-bau languknya. Baru setelah itu kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, pertama-tama masukkan daun jeruk yang sudah tadi potong-potong, kemudian daun bawang, dan juga ada petenya. Kita aduk-aduk sebentar, setelah itu kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita goreng. Nah, kalau misalnya bahan-bahan seperti daun bawang, daun jeruk, dan juga ada pete dan ikannya sudah masuk, masaknya nggak berlama-lama lagi ya. Cukup diaduk-aduk sebentar. Ini aku aduk-aduk kurang lebih 60 detik, hitung aja dalam hati, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 60. Nah, Fluffy, ini dia isiannya sudah matang. Sekarang kita tengok nasinya udah matang atau belum. Kalau misalnya sudah matang dan ikannya sudah matang, kita siap aja langsung untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang ya untuk membungkusnya. Di bagian luarnya kita pakai agak lebar dan di bagian dalamnya kita pakai agak pendek. Setelah itu letakkan nasinya, kemudian tambahkan lagi isiannya yaitu sambal tongkol suwirnya di atas nasinya. Setelah ini siap untuk dibungkus. Nah, cara bungkusnya itu gampang banget, Fluffy, cuman seperti ini aja, digulung. Kemudian nanti ujungnya kita kunci menggunakan tusuk gigi aja seperti ini, dan dibaliknya juga kita akan kunci. Oh ya, Fluffy, aku juga pernah bikin beberapa variasi nasi bakar. Ada nasi bakar cumi, ada nasi bakar isi daging. Nanti Fluffy, kalau misalnya mau nyoba variasi yang lain, nanti cek aja di deskripsi box. Oke, kalau semua sudah dibungkus, sekarang saatnya untuk memanggang. Nah, kali ini Fluffy kasih nggak mau manggang semuanya, hanya separuh aja, separuh lagi untuk makan nanti malam. Jangan lupa sebelum memanggang, teflonnya itu dikasih minyak ya. Ini tujuannya supaya nanti ada aroma bakarannya itu yang lebih wangi banget. Jadi nanti rasanya bukan enak, gurih, tapi juga wangi banget. Jangan lupa dibalik-balik ya supaya aromanya merata, matangnya merata. Kalau sudah matang, kita siapkan aja langsung di meja. Nah, ini dia nasi bakar kita hari ini, nasi bakar ikan tongkol suwir. Rasanya enak tenan, Fluffy. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep ayam panggang yang enak banget. Bikinnya juga gampang banget loh. Di sini sudah aku siapkan ayam sebanyak 2 ekor, sudah aku belah menjadi 4 bagian. Jangan lupa ya, ayamnya itu disayat-sayat supaya nanti bumbunya itu lebih cepat meresap, Fluffy. Sekarang kita langsung aja yuk siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai merah keriting sebanyak 15. Kemudian bawang merah sebanyak 20 butir, ada 3 ruas jari kunyit, ada 6 kemiri, dan ada sejempol jahe, dan bawang putih sebanyak 10 aja. Kemudian bumbu ini akan kita haluskan, jangan lupa beri sedikit air ya supaya lebih cepat halus, boleh air dan juga boleh minyak. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita angkat, kita langsung aja masukkan ke dalam wajan yang berisi ayam. Setelah ini tambahkan lagi daun salam sebanyak 3 lembar supaya lebih wangi, dan ada kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ada garam. Ini kalau garamnya sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah aja ya. Nah, setelah ini tambahkan santan. Di sini aku pakai santannya sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa. Kalau misalnya Fluffy mau pakai santan instan juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk supaya bumbunya lebih rata. Setelah ini kita akan langsung aja memasak. Nah, untuk memasaknya Fluffy pertama-tama pakai api besar dulu. Kalau misalnya nanti sudah mendidih, baru kita akan kecilkan apinya.
Nah, kita akan masak sampai nanti hampir asat ya, nggak boleh asat banget, hampir asat. Nah, kira-kira seperti ini. Ini masih nyemek-nyemek ya, jadi nanti bumbunya itu akan kita ikut panggang. Di sini aku akan kasih tahu Flavis di rumah ada 2 cara untuk memanggangnya. Pertama-tama aku akan manggang menggunakan oven. Nah, untuk wadah untuk memanggang di ovennya ini aku memakai produk dari Viera. Ini macam-macam banget Flavis, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang ukuran panjang, dan juga ada yang tengahnya ada sekatnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Flavis di rumah. Ini bisa dipakai untuk memanggang di oven atau juga pakai microwave, dan juga bisa untuk menyimpan makanan di freezer, tapi nggak boleh kena api secara langsung ya. Nah, kita akan masukkan ayamnya. Ini aku pakai separuh aja yang untuk di oven, nanti separuhnya lagi pakai cara yang lain. Jangan lupa kuahnya disiram-siramin. Kalau sudah, kita langsung aja masukkan ke dalam oven. Kita akan panggang selama 20 menit dengan suhu api 200 derajat ya. Nah, untuk cara yang kedua aku mau pakai yang lebih praktis lagi, yaitu menggunakan grill pan atau kita pakai teflon. Caranya panaskan teflon, kalau misalnya sudah panas, langsung aja letakkan ayamnya di atas teflonnya. Nggak usah pakai mentega lagi karena ini sudah berminyak ya, karena tadi kita pakai santan dan santan itu mengeluarkan minyak. Nah, sebenarnya masih ada lagi cara yang ketiga Flavis, yaitu memanggang menggunakan bara api langsung. Tapi kali ini Flavikasi nggak mempraktekkan ya, hanya mempraktekkan 2 cara aja. Tapi rasanya sama-sama enak. Ini jangan lupa dibalik. Kalau misalnya kira-kira sudah matang di bawahnya, kita balik supaya matangnya merata. Nah, seperti ini sudah matang, langsung aja kita angkat ya. Nah, tadi yang kita oven juga sepertinya sudah matang. Oh ya Flavis, ini panas banget, jadi pas ngangkat Flavis pakai kain yang tebel ya. Nah, ini hasilnya sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja. Ini hasil menggunakan oven, dan yang ini hasil menggunakan teflon. Rasanya sama-sama enak, apalagi ada nasi hangat dan lalapannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin megono. Bahan dasarnya ada nangka muda sebanyak 1 kg, kemudian setengah kelapa yang sudah diparut. Nah, cara membuatnya seperti ini Flavis, kita akan cincang dulu nangka mudanya. Nah, cara mencincangnya seperti ini Flavis. Kalau misalnya Flavis punya food processor, boleh aja langsung dicemplungin ke food processor. Tapi kalau misalnya nggak ada food processor, Flavis bisa ikutin cara yang aku pakai hari ini. Bagi Flavis yang belum tahu apa sih megono, megono itu adalah makanan khas dari daerah Pekalongan. Biasanya disajikan dengan nasi, dan juga kadang ada ayam goreng, ikan, gorengan, dan lauknya banyak banget. Tapi hari ini Flavikasi mau bikin megononya aja. Selain nangka dan kelapa, masih banyak bahan-bahan lain yang nanti harus kita siapkan Flavis. Jangan kemana-mana ya, supaya nggak ketinggalan bahan-bahan dan juga step by stepnya. Kalau misalnya semuanya sudah dicincang seperti ini, kita siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini gampang banget kok Flavis, cuman ada bawang merah sebanyak 20 butir, kemudian ada bawang putih sebanyak 10 butir, kemudian ada kemiri yang sudah disangrai sebanyak 6 butir, ada kencur kurang lebih 5 ruas jari, ada ketumbar sebanyak 1 sendok teh, kemudian ada merica sebanyak 1 sendok teh. Kita akan haluskan menggunakan ulekan, tapi bagi Flavis yang nggak punya ulekan, ya wis nggak apa-apa pakai blender. Kalau kira-kira sudah halus seperti ini, kita siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk bahan-bahan ini di sini ada cabai, kemudian ada serai, ada kecombrang, dan ada lengkuas. Bahan ini cukup kita potong aja. Oke, kalau semua bahan sudah siap, saatnya untuk mencampurkan semua bahan jadi satu. Mulai dari kelapa parut, dan juga ada bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Dan juga ada kecombrang, kecombrangnya ini sudah dipotong-potong. Dan juga ada serai, juga sudah dipotong-potong. Nah, ini lengkuasnya juga sudah dipotong-potong, dan juga cabenya juga sudah dipotong-potong. Tambahkan bumbu garam dan juga gula pasir, kemudian penyedap rasa, kemudian ada daun salam supaya nanti wanginya tuh bener-bener enak banget. Kita akan campurkan, aduk semua bahan sampai bener-bener tercampur rata. Baru nanti setelah itu kita akan kukus. Untuk mengukusnya di sini aku memakai wok steamer dari Viera. Ini lucu banget, bentuknya belendu dan terbuat dari stainless steel. Ada sutilnya juga. Selain untuk mengukus, ini juga bisa sebagai panci biasa. Misalnya kalau mau ngungkep ayam, ataupun mau bikin soto, dan juga untuk masak-masakan yang lainnya.
Selain wax steamer yang aku pakai hari ini, Vera juga masih ada koleksi-koleksi lain ya, seperti yang ada di atas sini. Oh ya, jangan lupa ya alasin daun pisang supaya nanti aromanya tuh lebih wangi banget. Kemudian kita letakkan adonan nangka yang sudah tadi kita buat. Jangan lupa diratakan. Setelah ini kita akan tutup dan kita akan kukus selama 1,5 jam ya, supaya nanti bener-bener mateng dan juga bener-bener tanak. Nah, ini megoronya sudah dikukus selama 1,5 jam. Ini aromanya enak banget, Flavis, dan rasanya juga enak tenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari dada ayam. Ini bikinnya gampang banget loh Flavis. Di sini aku siapkan dada ayam sebanyak 600 gram. Kemudian dada ayamnya akan kita potong kotak-kotak atau dadu seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah dipotong semuanya, nanti kita akan marinasi dengan bawang putih. Untuk bawang putihnya cukup 3 siung aja, kemudian dihaluskan. Nah, setelah ini kita akan remas-remas supaya bumbunya itu benar-benar meresap. Kita akan diamkan kurang lebih 30 menit ya. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai tepung terigu sebanyak 300 gram. Kemudian 1 saset Royco boleh, Masako boleh. Yang penting rasa ayam. Kemudian 1 sendok makan paprika, 1 sendok makan thyme, dan juga ada 1 sendok makan parsley. Kemudian setengah sendok makan garam. Kita akan aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya, yaitu ada telur. Untuk telurnya di sini aku pakai 2 butir. Kemudian telurnya kita akan kocok lepas. Kalau misalnya sudah rata, masukkan ayam yang sudah tadi kita marinasi selama 30 menit. Kita akan aduk-aduk. Nah, setelah ini kita akan langsung cemplungkan ke tepung yang sudah tadi kita campur dengan bumbu-bumbu. Pokoknya kita masukin aja, kalau misalnya masih ada sisa-sisa telurnya, cemplungin aja ke tepungnya. Kita akan aduk-aduk rata. Oh ya Flavis, tadi aku belum kasih tahu Flavis kalau misalnya kita mau cari kayak thyme, terus misalnya parsley, paprika bubuk, itu di supermarket banyak yang jual atau di toko online juga banyak yang jual. Jadi Flavis nggak perlu takut lagi, nggak perlu khawatir lagi di mana harus membelinya. Oke? Nah, ini ayamnya sudah berkeribut, tandanya sudah selesai kita aduk-aduk. Sekarang saatnya untuk menggoreng. Jangan lupa siapkan wajan dan minyak yang banyak dan juga harus benar-benar panas, baru cemplungin ayamnya. Nah, di sini untuk menggorengnya aku menggunakan wajan dari Revel dong tentunya. Flavis pasti sudah tahu wajan favoritku pasti dari Revel. Nanti jangan lupa diaduk-aduk supaya warnanya merata, cantik, kuning keemasan. Jadi bukan rasanya yang enak, tapi warnanya juga cantik. Kalau misalnya sudah kuning keemasan seperti ini, tandanya sudah matang. Kita siap angkat. Jangan lupa nanti goreng lagi sisa yang tadi belum digoreng. Kalau semuanya sudah digoreng, siapkan nasi. Kemudian letakkan ayamnya di atas nasinya. Dan kalau misalnya Flavis mau pakai saus tomat atau bagi orang dewasa pakai saus sambal juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.